barisnya, bermula mengisbatkan segala nama surat dan segala asyad seperempat dan barang sebagainya dalam nashab, maka yaitu setengah daripada segala bid'ah hujjat jua, tetapi dijadikannya akan dia dengan khat yang lain daripada khat mushaf, dan wajib memeliharakan segala hurufnya, seperti bahwa jangan ditukarkan satu huruf daripadanya dengan huruf yang lain. Maka jika ditukarkannya akan dia dengan dia, seperti ditukarkan ha pada alhamdu dengan ha al-ha, atau zal pada allazina dengan za allazina, atau dal pada yaumiddin dengan zal yaumiddin, atau dad dengan ba walau boleh. Niscaya tiadalah sah bacaannya pada kalimat itu jika kuasa ia menyebut hurufnya, atau lemah ia daripadanya tetapi taksir tidak hati-hati, seperti dapat akan dia belajar maka tiada ia belajar. Semuanya tidak sah. Serius berarti. Satu huruf pun tidak boleh terganti. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun salat yang ke adalah membaca Fatihah. Kembali ke awal. Pertama niat. Kedua takbiratul ihram. Ketiga berdiri. Keempat baca Fatihah. Kelima rukun. Keenam tidak. Ketujuh ketika bicara rukun serta dengan tumani. Kemudian i'tidal serta dengan tumani. Kemudian sujud mesti tumani. Mana artinya apa? Diam sejenak, menenangkan anggota. Kemudian duduk antara dua sujud juga tumani. Kemudian duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat. Kemudian membaca salam. Kemudian salam pertama. Kemudian tertib. Jumlah 13 rukun salat. Berbicara niat, kebetulan insyaallah malam ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah. Ibadah besar adalah belajar ngaji pas di malam tarwih. Malam besok Kamis Arafah. Setelah itu Jumat malam nahar atau malam Idul Adha. Tarwiyah itu digambarkan sebahagia. Sebenarnya yang lebih tepat seperti yang dikatakan oleh beliau Yahya, yaitu berhubungan dengan di Mekah, yaitu ketika musim haji. Tapi sebahagian menyatakan untuk cerita sebenarnya. Tarwiyah artinya keraguan. Jadi Nabi Ibrahim pada malam ini, karena ini maksudnya duduk ya, bermimpi. Jadi dalam mimpinya, wahai Ibrahim, sembelih anak. Jadi beliau ragu, masa anak disuruh sembelih? Karena sudah lupa. Kenapa lupa? Rupanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lama punya atau betul, sehingga keluarlah dari mulutnya yang mulia. Kapan terjadi? Pada waktu itu beliau berkurban dalam sejarah ya. Berkurban 1000 berapa? 1000. Beliau berkurban 1000 kambing. Para malaikat takjub. Orang-orang masyarakat, saudara-saudaranya, kerabat, teman-temannya juga takjub. Kenapa? Beliau berkurban berapa? 1000. Kemudian di lain waktu beliau berkurban 700 sapi. Ada yang menyatakan bukan 7 tapi 300. Katakanlah pendapat yang kita pakai 7. 1000 kambing, 7 sapi, 100 on. Sehingga ada yang bertanya, ya Ibrahim, memang luar biasa amalannya. Artinya benar-benar kau udhiyah, kau kurbankan semua hartamu. Nabi Ibrahim menjawab, ini belum seberapa. Seandainya, karena kebetulan belum ada ya, seandainya Allah
menitipkan aku seorang anak, niscaya aku siap mengorbankan si anak atau berkurban, memotong si anak untuk mendekatkan diri kepada, sehingga lambat daun lupa, bertahun-tahun sehingga lupa pernyataan tersebut. Pada suatu hari beliau mendapatkan seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail dari istrinya Siti Hajar. Siti Hajar ini kebetulan sebenarnya dihadiahkan oleh seorang raja, yang raja tersebut pada masa Nabi Ibrahim itu pernah menangkap istrinya Siti Sarah. Siti Sarah saking cantik ya, sehingga raja menangkap, sehingga oleh katakanlah orang-orang terdekat raja melihat betapa cantiknya Siti Sarah, sehingga ditangkap, dipersembahkan kepada tuan raja. Cuman Allah berkehendak lain. Ketika, singkat cerita, ketika beliau mendekati, atau bahasa lain menginginkan Siti Sarah, maka tubuhnya, tangan dan kakinya, bahasanya kram atau tidak bisa bergerak, ingin menyentuh Siti Sarah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim Allah mengangkat Khalilullah, kekasih Allah. Sehingga namanya manusia juga Nabi Ibrahim pasti ada sedikit kecemburuan, karena ketika istri kita ditangkap oleh seorang raja, dibawa ke istana, sedangkan Nabi Ibrahim, katakanlah Nabi Ibrahim di sini, sedangkan istrinya berada di istana kepresidenan. Jadi tetap dalam hatinya bagaimana kondisi atau kecemburuan, sehingga Allah sangat sayang. Ketika Allah menyayangi Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Allah buka hijab, sehingga beliau bisa melihat dari jarak jauh kondisi situasi istri. Artinya apa? Aman. Jadi beberapa kali raja mencoba mendekat Siti Sarah, alhamdulillah Allah menjaga sehingga tidak mampu. Akhirnya beliau mengalah. Ketika mengalah, dibebaskannya Siti Sarah, sekalian diberikan hadiah, yaitu Siti Hajar. Hadiah. Kemudian Siti Hajar ini tidak dianggap oleh Sarah sebagai budak, tapi dia dianggap ataupun diangkat menjadi adik, saking dia adik. Nah, karena sudah lama tidak ada seorang anak dalam keluarga, sehingga Siti Sarah berpikir lalu memutuskan, ya Nabiullah Ibrahim, aku izinkan engkau menikah. Akhirnya pertama Nabi menolak karena Nabi tidak berkeinginan seperti kita. Jadi ya Siti Sarah, kenapa kamu berbicara seperti itu? Siti Sarah tetap dengan bersungguh-sungguh menawarkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, karena memang sebenarnya tidak putus asa, cuman secara adat Siti Sarah ini sudah bukan meragukan, tapi beliau ada sedikit rasa kalau bisa Nabiullah punya keturunan. Akhirnya dinikahkan dengan Siti Sarah. Setelah nikah, itulah manusia, tetap namanya manusia pasti ada sedikit kecemburuan sedikit. Artinya cemburu karena begini, tak lama kemudian lalu Allah Maha Tahu, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, bawa Siti Sarah ke tempat di mana sekarang disebut Zam, itu di Mekah. Padahal waktu itu gersang, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan.
karena Nabi Ibrahim patuh kepada Allah, lalu meletakkan Siti Hajar di tempat yang cukup gersang. Kalau bahasa kasarnya tidak mungkin ada kehidupan, tapi Allah berkehendak lain. Lahirlah Nabi Ismail, lalu Siti Hajar. Dalam sejarah mungkin kita tahu semua, saking panik mencari air kan, bolak-balik. Singkat ceritalah, dari kaki Nabiullah Ismail yang sedang apa bahasanya? Seperti itulah, memancarkan air yang sampai hari ini, sampai kiamat tidak akan kering dan cukup untuk semua manusia. Kenapa? Mukjizat Nabiullah Ismail. Jadi artinya ketika anak, kalau dalam ayat sampai sa'i, artinya berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 9 tahun, ada yang menyatakan artinya sudah bisa mengikut ayahnya berburu. Berarti memang sudah, ibarat kata sudah balik. Jadi atau sudah bisa berburu bersama ayah, artinya memang sudah lumayan lah. Artinya sudah remaja lah ya, sudah. Jadi ketika itulah malam ini yang kita ceritakan kemarin, terjadilah mimpi. Mimpi pertama, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Pernah bernazar bahwa jangankan sapi, jangankan kambing, jangankan unta, seandainya Allah menitipkan kepadaku anak, saking beliau takdir patuh kepada Allah. Akhirnya malam ini bermimpi Nabiullah Ibrahim, yaitu ya Ibrahim, tunaikan nazar. Makanya kalau ada yang menyatakan lam yahtalim qatuta, Nabi kan tidak bermimpi, kata orang. Karena lam yahtalim qatuta, Nabi antong ngemelumpau. Yahtalim ihtilam, mimpi yang bagaimana? Mimpi ihtilam. Ihtilam artinya mimpi basah, ya enggak? Karena Nabi itu tidak kurang martabat, sehingga tidak ada Nabi itu mimpi basah. Jangan salah diartikan, mimpi tetap mimpi mawayu, mimpi juga kan. Jadi akhirnya malam ini ragu, benarkah ini dari Allah atau dari sehingga beliau malam besok insya Allah malam Kamis bermimpi lagi, sama mimpinya, ya Ibrahim tunaikan nazar. Karena sudah 2 kali ya, Arafah baru yakin. Arafah sebenarnya cerita ini kan yang kita baca sebagian tepat, tapi sebenarnya hari Arafah itu bukan yang kita ceritakan ini. Jadi ada 2 versi, cuma kita bercerita ini biar ini aja kan. Jadi jelas Arafah, jelaslah bahwa mimpi malam besok bahwa benar dari, sehingga malam terakhir, malam nahar bermimpi lagi, sudah pasti, sudah tahqiq, yaitu maka hari 1 Zulhijjah Nabiullah bersedia menyembelih anaknya dengan ayat, yaitu ayat yang sering kita dengar, ayat tentang Nabiullah Ismail sangat patuh kepada Nabiullah Ibrahim, yang dalam ayat lebih kurang qala, berkatalah Nabiullah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku atau bermimpi, ini ara fil manam anni azbahuka, bahwa aku sembelih dirimu. Fanzur mazatara, apa pendapatmu? Memang hebat Nabi Ismail. Ketika ayahanda mengatakan, ya Ismail, aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu nak? Langsung dengan tegas Nabi menjawab, qala, berkata Nabiullah Ismail, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru, kerjakan apa yang diperintahkan, satajiduni, selagi akan kau perdapatkan aku insyaallah minas sabirin. Insyaallah. Nabi Ismail luar biasa mengucapkan kalimat insya Allah. Kenapa? Jika Allah
Tidak. Engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan salat. Ini jawaban yang luar biasa. Artinya tidak akan ada seorang manusia pun yang ketika ayahnya berkata, "Nak, Allah memerintahkan aku besok kamu disuruh sembelih, apa pendapatmu?" Maka si anak akan menjawab, "Ya, tak masalah, aku juga bermimpi. Aku juga bermimpi bahwa aku mencincangmu," begitu kan? Nah, jadi artinya itu memang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Sehingga itulah manusia luar biasa, itu para nabi. Akhirnya setuju. Sehingga ketika setuju dibawa untuk kurban seperti cerita biasa, Allah gantikan pada akhirnya dengan kibas, ya. Kibas yang mana? Kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil. Kan dulu berkurban Habil dan Habil. Habil diterima, Kabil tidak, ya kan? Maka yang Kabil yang diterima inilah Allah turunkan kembali untuk mengganti nyawa Nabiullah. Maka sehingga tertebuslah dengan kibas. Artinya jika tidak bahaya. Allah Maha tahu. Karena tidak akan bisa dilakukan oleh Allah Maha tahu, sehingga Allah ganti. Artinya disitu, artinya Nabi Ibrahim berarti luar biasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, untuk Allah, karena Allah, apapun dilakukan. Ismail pun luar biasa, silakan. Yang penting siapa yang suruh Allah, silakan. Istrinya pun siapa yang suruh Allah, jangankan putraku, aku pun siap. Siti Hajar dulu. Sekarang dihajar balik. Jadi kembali ke penjelasan, artinya coba bayangkan sedikit saja, renungkan sedikit saja. Malam ini namanya malam tarwiyah. Besok tarawih tarwiyah masih melakukan. Nanti malam Kamis Asyura. Kemudian malam Jumat Nahar. Besoknya terjadi Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Tiada amalan yang paling hebat. Ya Allah cinta, ya Allah akan berikan kekuatan seperti yang Allah berikan kepada Ibrahim, yaitu kepada orang-orang yang berkurban. Maka berkurbanlah untuk tanda bahwa kita benar-benar mencintai perintah Allah. Kada ada tampil. Karubah kami. Saya langsung ada ragu. Ragu. Dan tarwiyah. Kemudian ketika nanti hari nahar, kita bercerita sedikit tentang hari nahar, sholat Id, ya. Ini kita akan maju aja ataupun kita sampaikan kira-kira yang dibutuhkan. Hari nahar pertama yang harus dilakukan adalah malam Jumat. Itu malam Lebaran, malam Idul Adha. Pertama, hidupkan malam tersebut. Cara menghidupkan paling kurang, ini paling kurang. Termasuk kita orang-orang yang menghidupkan malam tersebut paling kurang dan sekurang-kurangnya sholat Isya berjamaah, sholat Maghrib berjamaah, sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu sudah sekurang-kurang. Termasuk orang yang menghidupkan malam Idul Adha atau nanti Idul Fitri, sama kan? Artinya apa? Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha, niscaya Allah akan menghidupkan hatinya, di mana hati orang lain semua mati. Itu pasti. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha, Allah akan menghidupkan hatinya, di mana hati orang lain itu mati. Banyak orang yang hatinya mati, tetapi banyak orang yang hatinya mati, hanya berjalan-jalan seperti main. Makanya sebenarnya lebih baik hati terang, hati bisa melihat, daripada
mata bisa melihat tapi hatinya mati. Lebih baik hatinya hidup daripada matanya melihat hatinya buta. Cuman yang lebih baik memang matanya bisa melihat, hatinya tidak mati. Karena cukup banyak manusia matanya bisa melihat tapi hatinya. Makanya Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu memang ditentukan kepada orang kafir. Cuman kalau kita termasuk orang-orang yang mata hati bisa bahaya juga. Walaupun memang ditutup kepada mereka, hati mereka ditutup, mata mereka melihat tapi hati mereka semua tertutup. Jangan sampai kita juga ditutup mata hati. Caranya setahun 2 kali hidupkan Idul Fitri dan Adha. Sekurang-kurangnya berjamaahlah maghrib, berjamaahlah isya, berjamaahlah subuh. Yang paling hebat malam itu bagi 3, sepertiga beramal cukup, dianggap sudah menghidupkan Idul Fitri atau. Caranya boleh dengan sholat, boleh baca Quran, boleh dengan salawat, boleh juga dengan yang paling utama apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus hidupkan malam dengan takbir. Allah pun akan menghidupkan sebagaimana kita menghidupkan malam-malam Idul Fitri Adha. Allah pun akan menghidupkan hati kita selama-lamanya. Jadi ketika berbicara sholat Id, pertama kita awali Idul Fitri dan Adha berbeda. Kalau sholat Idul Fitri, kita disunatkan pagi-pagi berbuka puasa. Kenapa? Karena kita 1 bulan sudah berpuasa. Untuk Idul Adha disunatkan bagi kita mulai jam imsak, yaitu jam 4 lebih kurang 35 menit lebih kurang atau kita itu. Imsak, ketika jam imsak tahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai setelah khutbah. Baru makan, baru minum, baru. Jangan kita memalukan diri sendiri. Contohnya ilmu tidak ada, akhirnya kita pergi sholat Idul Adha pagi-pagi bawa rokok, hisab, kata jemaah luar biasa orang Aceh. Umpama nyen kata pumalelo. Baik sampai sholat jenazah rukun. Alat mirip nah. Setelah selesai khutbah, barulah kita berbuka puasa. Yang kedua laksanakan sholat Id. Sholat Id ini boleh dikerjakan seandainya kita terjebak. Artinya tidak bisa ke tempat berjamaah, terjebak ada halangan yang memang nggak bisa pergi. Umpama bukan terjebak ngantuk ya. Memang tidak bisa. Katakanlah istri kita ataupun siapapun memang nggak bisa. Boleh sholat sendiri. Kita Asyafi'i boleh sholat. Sholatnya bagaimana? Usalli sunata li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita berjamaah, usalli sunata li'idil adha ya, rak'ataini ma'muma lillahi. Niat paling singkat ya, seperti kemarin hanya 2 dibutuhkan kan, kasat dan taib. Caranya aku sholat Idul Adha makmum, aku sholat Idul Adha makmum karena Allah. Panjang sedikit, aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat makmum. Simple, aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat makmum. Pendek, hanya 2. Oke, aku sholat Idul sudah sendiri. Makmum sebutkan makmum. Karena disyaratkan hanya 2, kasat dan kemudian rakaat pertama takbirnya berjumlah 7. Rakaat kedua setelah takbiratul ihram baca iftitah.
iftitahnya sekurang-kurang iftitah sampai wa asilah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jika imam sudah Allahu akbar, ya sudah cukup, kita langsung Allahu akbar. Tapi kalau belum, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai itu imam Allahu akbar, tadi juga Allahu akbar. Setelah takbir Allahu akbar, maka antara takbir ke takbir disunatkan bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, yaitu Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Allahu akbar sebanyak 7 kali. Selesai, kita turun, sujud, bangkit lagi. Ketika bangkit, takbir. Imam pasti begini, Allahu akbar, kita juga Allahu akbar. Kemudian apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kalau tertinggal sedikit dari imam, ya lakukan apa-apa. Misalnya imam cepat, kita nggak cepat, nggak masalah. Yang penting kita hitung berapa. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Nggak mesti imam sudah, oh kita juga nggak usah, santai. Makanya pahaminya pasti imamnya ada 2, ada yang buru-buru, ada yang enggak. Kalau yang buru-buru kita nggak usah buru-buru, tapi kalau dia santai, alhamdulillah. Kadang-kadang dia nggak pakai iftitah, Allahu akbar, Allahu akbar, ada. Kita juga nggak usah pusing, nggak usah iftitah, ya udah Allah. Yang penting usahakan takbirnya yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Adapun tasbih tahmid itu sunat juga. Kalau sempat kita baca, kalau enggak sah juga. Yang penting 7. Kalaupun tak ada takbir sah juga. Karena itu sholatnya juga sunat. Itu semua juga sunat. Cuma walaupun sholat sunat, ketika kita masuk dalam sholat ada yang wajib-wajib. Apa itu? Fatihah atau rukun. Ya. Sudah dipahami sholat? Nah, gak paham. Kemudian sebenarnya seluruh hari yang terbaik di dunia adalah 10 hari memang. 10 hari Zulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada hari Arafah. Dengan berkat hari Arafah, maka 10 hari mulai hari Rabu kita ngaji, alhamdulillah kan. Kita masuk ngaji kemarin, maksudnya tempat kebetulan pengajian kita malam Rabu jatuh 1 Zulhijjah. Malam ini jatuh malam Rabu Tarwiyah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena disuruh memang 10 hari ini beribadah sebanyak mungkin. Kenapa? Amalannya diberikan pahala yang sangat luar biasa. Kenapa? Seandainya malam Ramadan tidak ada Lailatul, sungguh 10 Dzulhijjah lebih aula, cuma dikalahkan oleh Lailatul Qadar. Makanya berarti seluruh malam menang malam Ramadan disebabkan ada seluruh hari sebenarnya menang, cuman gara-gara ada Lailatul Qadar sehingga seluruh hari dibanding Lailatul Qadar kalah. Tapi tak kalahnya artinya 10 hari tersebut paling hebat karena ada Asyura. Apa kehebatan Asyura? Asyura. Apa? Arafah. Kehebatannya adalah barang siapa yang berpuasa hari Asyura, Allah, hari saya, mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya apa? Setahun yang lalu diampuni dosa apa? Jelas memang dosa adapun dosa besar memang dia tobat masuk. Diampuni ke depan maksudnya apa? Kalau puasa kita diterima, insya Allah akan terjaga, terpelihara dari maksiat, terpelihara dari hal yang salah. Kalaupun bermasalah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Oh tidak bersalah, kita mencoba hijrah menjadi orang baik, ditinggikan derajat. Misalnya ada ulama yang beribadah, karena dosanya tidak seperti kita, berarti derajatnya akan
berpuasalah hari tersebut. Dan usahakan besok mulai. Besok. Namanya tarwiyah. Terus caranya bagaimana? Lebih tepat. Ini paling tepat ya. Kita kan manusia biasa, banyak tinggal puasa. Lagi kita manusia biasa, banyak tinggal puasa. Maka untuk besok aku puasa esok hari daripada Ramadan, qadha. Untuk hari Arafah, ya sudah, untuk hari tersebut puasa saja sunnah, yaitu aku puasa esok hari daripada Arafah. Pahalanya diberikan, pertama diberikan pahala 10 Zulhijjah. Kalau tepat hari Kamis, pahala puasa Kamis. Tepat apa lagi? Tepat pada hari Arafah. Berapa kali dapat? Pertama dapat Arafah, kedua dapat Kamis, ketiga dapat 10 Zulhijjah. Lakukan dengan ikhlas 2 hari. Sampaikan ke keluarga, lakukan 2 hari. Kalau benar mereka tidak bisa, katakan 1 hari saja. Katakan kumohon 1 hari saja, yaitu hari Kamis. Tapi yang lebih terbaik hari ini, besok. Tanpa tahu. Ni kipan berarti ada mulai puasa itu Besok. ada Besok kalau pilih qadha aja. Karena ketika kita qadha dapat juga tarwiyah. berarti orang itu Itu kata utama. Jadi untuk hari Arafah, niat Arafah. Untuk besok niat qadha. Caranya aku puasa sehari daripada Ramadan. Pertama dapat 10 Zulhijjah, kedua dapat tarwiyah. Ketika kita tujuan apa? Nanti akan menutup bulan. Dan berarti amalan yang terbaik adalah memang berkurban di hari 4 hari waktunya, ya kan? 4 hari. Kemudian usahakan mulai besok sampai hari Kamis perbanyak amalan apa saja, apakah itu zikir atau apapun, atau berselawat apapun itu, atau perbanyak mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa banyak. Pahalanya luar biasa Allah berikan dibandingkan hari-hari yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW sehari Zulhijjah itu mulai 1 Zulhijjah puasa sampai 9 Zulhijjah. Lalu kita raih kemenangan pada hari. Jangan puasa pagi, makanya diturunkan tidak boleh puasa. Kenapa? Raih kemenangan. Apa itu? Berdosa-dosalah, makanlah daging kurban, sate dia, soto dia. Dan soto ya. Panggil saudara, makan balik. Jangan terlalu banyak kolesterol. Jadi artinya pertama bersyukur malam ini kita habiskan waktu belajar agama yang pasti Allah lipat gandakan pahalanya. Berhubung malam tarwiyah, berhubung 10 Zulhijjah, dan kita akan menghadapi hari Asyura. Di hari Arafah, perbanyak amalan pada hari Arafah. Apapun lakukan, sedekah lakukan, baca Quran minimal paling kurang selembar. Apalagi berselawat yang banyak. Serah pilih selawat apa saja, yang penting berselawat. Kemudian apa yang kita bisa baca ataupun berzikir, atau paling kurang dalam hati sambil jualan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Pakai hati juga boleh. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar juga berbanyak. Paling kurang astagfirullahaladzim, astagfirullah. Paling kurang. Kalau bisa semuanya bagus. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Rukun sholat yang keempat. Sebelum itu, ini kan menyangkut dengan puasa, dengan lebaran Idul Adha. Sebelum kita masuk ke rukun yang keempat, boleh kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan seputar
Tarwiyah, Arafah, seputar hari Nahar, hari Idul Adha, atau yang kurang paham tentang sholat di hari Idul Adha, atau yang berhubungan dengan 10 itu. Mana enggak? Berarti cepat paham. Enggak ada nanya. Kadang-kadang tepat sasaran, jadi cepat paham. Sesuatu yang ingin ditanyakan sudah dijelaskan, kadang-kadang Sudah kejawab. alhamdulillah, ya. Kadang iya. Sebenarnya Tengku paling suka kalau mampu, Tengku itu pinginnya kalau mampu ya, mempercepat menyampaikan sesuatu yang ada dalam pemikiran jemaah, biar tidak terlalu banyak ini ditanyakan. Sasarannya tepat, maksudnya yang dibutuhkan. Jalan. Berarti niat tinggal itu dan niat apa puasa macam mbak ramai temang kan niat khusus berarti. Makanya lalu share dulu Pak. Sunnah alam. Jadi yang grup yang memang tidak masuk ke grup ini, maka silakan grup dulu Sabo. Enggak ada grup. Karena grup dulu bukanlah grup khusus tepi. Ada grup-grup lain yang khusus. Biasa, yang kebiasa. Usahakan harus ada beberapa grup. Jadi supaya ada dapat share dapat share. Rukun salat yang keempat kadang mahal. Rukun yang keempat membaca Fatihah. Mesti tiap-tiap rakaat. Kapan? Mesti di dalam qiyam, berdiri, atau ganti ketika tidak bisa berdiri, duduk, ganti ketika duduk, dan seterusnya. Hingga qiyam yang kedua pada sholat gerhana. Sholat gerhana caranya 2 kali qiyam, 2 kali rukuk, berarti 2 kali Fatihah. Itu setelah niat sudah paham kan, 2 macam. Aku sholat gerhana bulan Allah, dan baca kita Fatihah. Seperti ya, percaya. Di ayat rukuk, di rukuk itidal. Jika itidal itu berdiri, baca lagi Fatihah, baca lagi ayat, kemudian rukuk, setelah rukuk itidal. Ini baru disebut itu. Berarti 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali berdiri dan rukuk, berarti 2 kali Fatihah. Sama dengan 2 rakaat, sama dengan 4 kali Fatihah, 4 kali rukuk. Sekalipun gerhana yang kedua pada sembahyang gerhana sama ada pada sembahyang sirriyah atau sembahyang jariyah. Baik sholat itu sir ataupun sholat sir berarti sholat zuhur sama asar. Sholat jihad 3, maghrib, isya, subuh, Jumat, sama kan itu pada zuhur. Sama, yaitu tiap-tiap rakaat mesti baca Fatihah. Sama ada membaca Fatihah itu dengan hufat atau talqin atau menilik mashaf. Jadi baca Al-Quran ini menurut kemampuan, baca Fatihah menurut kemampuan. Kita bisa hafal, kita bisa hafal talqin. Ada talqin apa? Diajarkan. Ada yang berdiri, kita sholat berdiri, diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya talqin. Oh, tidak usah talqin, tapi menilik kepada Al-Quran, taruh Al-Quran. Wah, di depan. Boleh, beli Al-Quran yang gede, taruh di depan, sholat, baca. Jadi, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la
Cuman kalau pakai hati ditanya asing ya. Sok. Alif lam mim zalikal kitab. Bomba. Ya, ilmunya kurang ilmu bahas masalah begitu. Hah? Lupa pola lagi. Yang ada di sini kita berarti taruh Al-Qur'an di depan ya. Mashaf atau tulisan atau buat papan tulis yang besar tulis ayat Quran. Sholat hari ini saya pingin baca ayat satu hari full surat ini, ya udah tulis surat itu satu hari full surat, besok surat lain lagi, lakukan. Artinya lama-lama menghafal Al-Quran juga. Dan belum apa tulis ya, udah ya, dem. Surat pun orang boleh baca, tulis. Jadi hari ini kita baca surat Qaf, besok surat apa, surat pilih, tulis. Kalau sudah hafal, hapus, tulis yang lain loh. Pama 1 minggu baru hafal saya. Karena saya semalam 5 kali ya. Berarti 1 minggu tulis. Udah hafal, udah hapus, tulis yang lain. Yang baik di umat. Takut tu ban iput yang kan. Hai kalau baca dong. Maksudnya turun pegang sama teman kan. Waktu ini apa? Kena angin, tutup ya. Buka sedikit. Boleh kan? Dah. Dan solusi baca ayat, seandainya kita baca ayat. Baca ayat kita udah hafid ayat ya. Ketika kita baca, tiba-tiba pusing ini. Gimana? Kelanjutannya apa ya? Berarti langsung alihkan ke bahasa ayat panjang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi kena. Padahal boleh bukan. Lain. Ya. Tak ulang-ulang kenal dong. Ya udah berarti misalnya kan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surah Kafir terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw kena. Tadi artinya apa, alihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus kali. Itu trik sedikit trik ya. Pakon karena Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ai fi kulli rak'ah. Artinya tidak sah sembahyang bagi barang siapa yang tiada membaca Fatihah. Artinya pada tiap-tiap rakaat riwayat Bukhari dan Muslim. Melainkan rakaat orang yang masbuk, maka tiada wajib atasnya membaca Fatihah karena ditanggung oleh imam Fatihahnya. Fatihah mesti baca, kecuali yang benar-benar dimaafkan masbuk. Masbuk artinya terlambat. Tidak muat lagi baca Fatihah, tiba-tiba imam ruku, tak ruku. Fatihah ditanggung oleh imam. Makanya imam harus pas. Kalau imam gimana? Kurang Fatihahnya kurang, bagaimana beliau menanggung orang lain, itu masalah. Dia sendiri tidak lolos, bagaimana meloloskan orang lain? Gaknya materi ini enggak boleh dan nyolor. Tidak mahir panjat tangga, itu nggak boleh ajak orang lain. Sama seperti orang kan ada di luar negeri itu kan ada terjun payung. Nah, jadi orang-orang bule itu terjun payung, kita memang nggak berani, tinggal apa namanya di belakang dia kita ikut dia lah, gitu ya. Lalu dia yang turun, kita kan cuma mengikut dia kan, itu boleh karena dia udah mahir. Tapi kalau dia nggak paham, kita nggak paham, ikut dua-dua. Kenapa? Karena payungnya nggak kebuka. Lebih kurang contoh seperti itu. Lebih kurang ya. Jadi tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah tiap-tiap rakaat kecuali masbuk ditanggung oleh imam. Pembahasannya berarti ini jelas artinya begini. Ketika berbicara tidak sah sholat tanpa Fatihah, itu berarti dia lari terus kepada satu huruf saja tidak sesuai dengan makhraj Fatihahnya, maka Fatihahnya tidak dihitung, maka tidak ada sholat. Siapa? Orang yang punya waktu belajar. Artinya dia sudah
Dia punya waktu, tapi dia tidak belajar. Dia sholat dengan Fatihah yang dipahaminya 10 tahun yang lalu. Berarti tidak sah, kecuali dia baru masuk Islam atau dia baru belajar. Lagi belajar, waktu hampir keluar, dia cuma memahami makhraj tukar-tukar, itu sah karena waktunya mau keluar. Adapun kita yang bukan waktu keluar waktu, nah itu berarti apabila satu huruf saja tidak pas, maka yakinkan bahwa Anda tidak membaca Fatihah. Ketika Fatihahnya gugur, tidak sah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kita diberikan waktu yang banyak oleh Allah untuk belajar Fatihah. Yang Fatihah tersebut bila kita meyakini belajar serius 1 bulan kelar. Sedangkan kita Allah berikan hidup berapa puluh tahun sudah. Ada 40, ada 30, ada 50, ada 60, ada 70, belum pas. Lalu persoalannya di mana? Waktunya kelebihan. Padahal 1 bulan clear. Tapi kita 40 tahun usia masih walau berdoli, masih walau bo padahal ada walau masih tidak tahu yang mana bot, yang mana bo, pokoknya bo semua. Itu berarti persoalan. Makanya benar Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita kadang perasaan sholat sudah benar, tapi apa bertubi-tubi kan? Padahal haditku gitu na walau bertubi atau alham atau Maliki yaumiddin, padahal ya Malikiya monyong bulut Malikiya ya Malikiya monyong Malikiya dan yang mana Maliki yaum berarti salah. Ghairil maghdu kalau ghairil maghdu ghairil tipis salah ghair tebal ghairil mag Dad, pinggir lidah, dengan gigi geraham. Dad. Sedangkan kebanyakan kita dengar walau do berarti baba, walau do, walau dan 1 bulan insyaallah dengan izin Allah kelar. Sedangkan waktu yang telah Allah berikan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makanya bagaimana agama bersinar pada diri kita? Karena kita tidak melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Makanya disebut mujtahid. Apa arti mujtahid? Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama. Disebutlah mujtahid. Bersungguh-sungguh. Seandainya kita bersungguh-sungguh seperti mencari barang, kita kan jualan. Serius kita mencari barang dagangan. Kita akan mencari tas-tas yang hansip atau kocinanya tinari. Kita akan mencari merek-merek beras terbaru. Kita akan mencari apapun itu. Seperti itu seandainya bersungguh-sungguh pasti. Tapi kita tukar untuk agama hana lagi yang terus. Tidak pernah besok jam 5 pang ke dia Tanah. Tidak pernah kita memfokus diri besok jam 5 berjamaah. Nah, ini. Akan lah, saya kena lebih kalau kata dia. Aku beli dia. Makanya menjadi wajah. Barang siapa yang bersungguh, niscaya mendapat. Nah, jadi Hana mungkin belum bahas panjang lebar. Kenapa? Alasan pertama karena sendiri. Alasan kedua ya menjaga tubuh fit. Besok hari Rabu, lusa hari Kamis, Jumat diminta di perumahan, nggak boleh keluar katanya. Sudah mengisi sedikit Idul Adha. Jadi kembali ke pembahasan pokok. Yang pertama, besok tarwiyah, berbanyak ibadah, bertobat kepada Allah, serius karena kita hanya memiliki 2 hari lagi.
Sedangkan orang-orang alim 1 Zulhijjah sudah mulai. Kita cuman umpama baru mengambil 2 hari, berarti besok sungguh-sungguh lah. Qadha 1 hari, satu lagi apa? Kemudian yang kedua, jangan lupa imsak. Jam imsak seperti biasa. Hindari dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti biasa sampai khatib selesai. Sampaikan kepada keluarga. Memetik imsak. Kemudian usahakan bantulah orang-orang yang berkurban, karena pahala pun akan diberikan sangat besar dengan ikhlas, dengan berharap, walaupun nanti diharapkan. Kemudian hari Asyura berlomba-lombalah sebanyak mungkin beribadah. Hari Arafah sebanyak-banyak mungkin beribadah. Perbaiki diri pada hari-hari tersebut. Pada hari yang sangat lebih itu, yaitulah hari Arafah. Kemudian mulai besok atau hari Lebaran usahakan sholat seperti yang kita pelajari tadi. Kemudian jangan lupa hari itu hari bersedekah juga. Usahakan hari Idul Adha atau Idul Fitri sama ya. Hari itu usahakan bersedekah semampu, apakah 50 atau 20 bersedekah. Karena pahala bersedekah pada hari mulia tersebut dilipatkan luar biasa. Karena hari kemenangan. Jadi kita dengan sedekah tersebut bisa membantu orang lain, lebih-lebih fakir, miskin, lebih-lebih kalau ada anak yatim. Karena mereka jujur, mereka mungkin sampai hari ini kebingungan. Ini apakah Lebaran ini ada baju? Apakah ada daging kalau bahasa orang Papua? Jadi masih kebingungan. Apalagi ini corona, ya kan? Jadi sisihkan sedikit harta yang kita miliki. Walaupun kita tidak berkurban 2 jutaan, kurbanlah ratusan. Betul karena jutaan gini ya. Betul berkurban ya. Nah, itu. Kemudian sebelum kita tutup, bebas silahkan bertanya. Lebih baik pertanyaannya seputar yang akan kita hadapi mulai besok sampai 4 hari tash. Jangan lupa setiap selesai sholat hari Idul Adha 1 hari, terus tasyrik 3 hari, bertakbir sebanyak mungkin, karena nanti keluar waktu sunatnya ketika masuk maghrib hari tasyrik yang ketiga. Disebut hari ini hari Idul Adha itu Lebaran Akbar, sehingga bertakbir berapa hari? 4. 1 hari Lebaran, 3 tasyrik, 4 hari disuruh setiap kali habis sholat bertakbir paling kurang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha bertakbir. Ya. Silakan ditanyakan. Tadi mau udah ya. Jangan ngerti ya. Nggak jadi juga. Ada gua bilang. Tadi campur lain. Disunahkan ya, tentu disunahkannya puasa dari imsak sampai ketika berbuka selesai kita boleh baru bisa minum dan makan. Saya lupa dulu sejarahnya apa, sejarah dulu kenapa puasa.
sunnah. Kalau di sini disebutkan untuk membedakan Idul Fitri dan Adha, ilatnya atau penyebabnya untuk membedakan Idul Fitri dengan Adha. Kalau Idul Fitri puasa terus, sehingga untuk membedakan maka hari pagi-paginya suruh makan dulu. Kalau Idul Adha karena tidak puasa 1 bulan, maka disuruh pada hari tersebut berpuasa sebentar untuk, kalau hikmah mungkin besar ya, diantaranya adalah supaya perjalanan sholat nanti lebih terarah, tidak sibuk dengan makanan, tidak sibuk dengan macam-macam lah, sehingga hari tersebut keluar dengan apa ya, dengan penuh. Karena kalau orang puasa itu pasti rendah diri, fokus banget dalam beribadah, walaupun sesaat, yaitu ibadah sholat, mendengarkan khutbah, dan setelah itu rayakan kemenangan dengan makan minum. Cuma sejarah yang untuk itu buku belum dapat sejarah mengapa Idul Adha disunatkan puasa itu imsak dari waktu imsak sampai selesai maghrib ya. Kalau penyebab ceritanya belum dapat, cuman kalau hikmah ataupun alasan kita yaitu biar berbeda antara Idul Fitri dan Adha. Mungkin kalau berbicara hadis semua ada, bahkan gini, Al-Quran turun pasti ada asbabun nuzul, hadis turun, hadis juga asbabun nuzul. Setiap hadis dan Al-Quran pasti ada asbabun. Seperti pertanyaan kemarin dari Ustaz ini masalah hadis. Jadi kebetulan apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar, apa itu asar, apa itu hadis, sunnah, khabar, asar, ada berapa banyak. Jadi dijelaskan